Kesehatan masyarakat, hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Sehat diawali dari saya. Perkenalkan, kami tim promosi kesehatan publik. Saya sendiri ini Guru Simanjuntak, penyuluh dari Puskesmas. Hadir kali ini bersama rekan saya Ibu Evalina Sihombing dan Ibu Daniela Menggulan. Marilah kita berjalan. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Lumbanggao atau yang mewakili beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ibu Kepala Desa Lumbanggao beserta seluruh jajarannya dan Ibu Kader Kesehatan dan seluruh keluarga yang hari ini berkesempatan hadir untuk mengikuti pertemuan ini. Kegiatan hari ini berbentuk gerakan masyarakat hidup sehat tingkat desa. Mungkin ada suku-suku desa asing nake tahunan buat sebentuk germas tomanon. Ala nasoman atau botol mulai masih ikut nadong aktivitas fisiknya senang biasa seperti itu atau diukur tekanan darahnya, berat badannya segala macam. Sedikit kami informasikan germas itu ruang lingkupnya sangat banyak. Hari ini adalah bentuk gerakan pemberian edukasi kepada masyarakat desa Lumbanggao bagaimana dalam mencegah kasus stunting yang saat ini sedang melanda Kabupaten Toba khususnya Kecamatan Baite. Nanti kegiatannya bentuk penyuluhan dan diakhiri dengan bentuk demonstrasi atas solusi yang kami berikan. Penyakit tidak menular ini terjadi akibat gaya hidup masyarakat Indonesia yang semakin lama semakin tidak sehat, kurang aktivitas fisik. Kita sendiri yang bisa bercermin apakah benar kalimat ini ada pada diri kita. Memang kurang aktivitas fisiknya dalam 24 jam, sehingga ini bisa menjadi penyumbang penyakit tidak menular tadi. Aktivitas fisik seperti apa yang baik? Seperti biasa seorang ibu, seorang bapak bangun tidur, bantu kerja di rumah, ngurus anak, kerja di kantor, kerja di sawah, kerja di onan. Itu masuk ke dalam aktivitas fisik. Dikatakan baik apabila dia dibungkus dengan kata olahraga itu tidak harus berat, tidak harus berbentuk senam. Paling ringan, paling gampang jogging, jalan kaki. Kurang konsumsi buah dan sayur. Hari ini saja kita coba lihat di rumah kita masing-masing apakah ini sudah ada atau tidak. Yang biasanya Mas Hakim itu lebih suka ada ikan, ada nasi cukup. Karena mindset kita masih dalam kondisi makan itu harus kenyang. Gizi seimbang nomor 2, harusnya tidak. Yang pertama itu adalah gizi seimbang. Artinya jumlahnya, ragamnya harus seimbang, harus ada buah dan sayur. Kenapa harus ada buah dan sayur? Kenapa? Karena peran buah dan sayur tidak bisa digantikan oleh nasi dan ikan. Ya, padahal peran buah dan sayur setiap hari dibutuhkan oleh tubuh manusia. Bayangkan kalau peran itu tidak dikasih ke tubuh kita dalam jangka panjang, bukan hal aneh kalau tiba-tiba sekian tahun ke depan akan muncul penyakit yang mungkin sekarang kita tidak tahu itu penyakit apa. Ya, seperti sebuah bangunan ibu, kalau membangun sesuatu harus ada semen, harus ada batu, harus ada pasir, harus ada air. Nah, kebetulan semen nggak ada, udah nggak apa-apa, nggak usah pakai semen, pakai pasir aja, bisa kan? Tidak, karena fungsi semen tidak bisa digantikan oleh si pasir. Untuk membentuk suatu bangunan yang bagus, semen mau tidak mau harus masuk, sama seperti manusia. Untuk membentuk tubuh yang sehat, itu buah dan sayur harus ada. Mengingatkan mungkin kalau bapak masih ada yang minum lupa, itu kan tetap ada mengandung alkohol walaupun sekian diingatkan jangan sering-sering, jangan menjadi suatu budaya ya yang biasa itu belum tentu benar kan. Jangan yang membenarkan yang biasa, tapi biasakanlah melakukan yang benar. Itu dia betul. Merokok mungkin kalau dibilang dilarang merokok mungkin sampai tahun sudah tidak bisa disebut. Nah, rokok itu sudah menjadi budaya banyak masyarakat Indonesia dan hampir seluruh masyarakat Indonesia. Tapi apa yang harus kita lakukan dengan yang merokok? Dilarang merokok di dalam ruangan. Itu yang betul. Ya, dilarang merokok di dalam ruangan, apalagi di ruangan itu ada orang lain selain kita. Yang nikmat dengan rokok kita, jangan lupa ada teman kita yang
punya hak untuk menikmati juga udara segar. Masih adakah bapak-bapak yang di rumah merokok? Jadi apa yang harus kita lakukan? Pembiaran. Kalau terjadi pembiaran tidak akan ada istilah pendidikan kesehatan dalam keluarga. Jadi yang dididik itu ibu, bapak, bukan hanya anak. Orang tua pun kadang kalau sudah salah jalan perlu ada yang didik, ya, saling mengingatkan. Ya, kalau masalah hal elektrik, apa sih Pak? Tidak benar itu kalau kau merokok di rumah. Kau kan tahu asap itu tidak baik. Masa sudah tahu tidak baik, kau undang ke dalam rumah kita. Jadikan rumah ini menjadi sesuatu yang nyaman dan aman untuk seluruh anggota keluarga. Silakan bapak merokok keluar dulu sebentar, ya Pak, supaya nanti yang lain tidak kena. Penyakit tidak menular tadi yang di awal saya sebutkan bisa nggak dicegah? Ternyata bisa. Melalui suatu metode gerakan namanya gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, kalau bisa dicegah berarti kita punya kesempatan untuk bebas dari penyakit-penyakit tadi. Mas, gerakan namanya gerakan berarti suatu tindakan. Tindakan yang harus dilaksanakan secara sistematis dan sudah terencana. Siapa mengerjakan apa yang dia kerjakan harus sudah terencana dan dilakukan bersama-sama untuk meningkatkan kualitas hidup. Siapa bersama-sama ini? Masyarakat, pemerintah desa, puskesmas, PKK, atau jika ada ormas atau kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang kemanusiaan, semua bergerak. Semua kenapa punya kemampuan berbeda-beda. Kalau tiap kemampuan disatukan, maka ini masalah kesehatan yang ada di desa Lubang Gaul itu gampang kali lepas, gampang selesai. Tapi kalau semua bergerak sendiri-sendiri, si A jalan sendiri, si B jalan sendiri, nggak kelar masalah kita itu yang ada di satu, misalnya di Asunno. Jadi harus sama-sama. Ya, kalau kita jadikan budaya dermas ini, banyak keuntungan yang ditawarkan oleh suatu metode ini. Kesehatan kita pasti terjaga. Kenapa? Sudah menjadi budaya. Semua keluarga sudah gizinya seimbang, ya kan? Lingkungannya sudah bersih. Masyarakat Lubang Gaul paling anti nengok sampah, gitu nengok sampah tangannya udah langsung cepet. Itu jadikan budaya. Pasti kesehatan kita terjaga. Semua masyarakat desa Lubang Gaul akan sehat-sehat terus. Lingkungannya pasti bersih. Kalau sehat kita bisa kerja dengan baik, kita bisa cari uang, kita bisa produktif menghasilkan uang untuk kebutuhan keluarga kita. Dan biaya yang berobat tidak ada lagi, kenapa? Kita sudah sehat. Itu dia ibu. Keuntungan yang ditawarkan oleh Dermas. Kita di nomor 4, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi untuk membantu setiap rumah tangga agar mampu menerapkan konsep ini. Jadi tidak ada lagi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gangguan gizi. Nah ini, kalau penyediaan pangan sehat ada di setiap rumah tangga, dipahami dan diterapkan dengan baik, kasus yang ada di depan ini nggak muncul lagi di desa Lubang Gaul. Tidak akan pernah lagi terdengar ada stunting. Tidak akan lagi pernah terdengar ada wasting atau kurus. Tidak akan ada lagi bayi dengan lahir berat badan lahir rendah, karena tidak ada lagi ibu hamil dengan kurang energi kronik. Tidak lagi wanita subur yang anemia, karena tablet tambah darah sudah banyak di sini. Harusnya warga desa Lubang Gaul sudah bisa memakai, memberdayakan pekarang untuk menanam sayur-sayuran yang bisa meningkatkan zat besi dalam tubuhnya. Jadi sebenarnya tidak ada lagi kalau kita paham, gitu ya. Bahkan hari ini di awal saya sudah bilang kita mau bantu pemerintah coba untuk menangani kasus stunting. Harapannya kasus stunting yang ada sekarang bisa kita perbaiki status gizinya dan yang baru tidak ada lagi kasusnya. Jadi stunting musnah di tanah Toba. Itu tujuan hari ini. Stunting. Ada yang sudah tahu ibu apa itu stunting dan kenapa stunting sangat ditakuti oleh pemerintah saat ini? Stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh yang biasanya terjadi pada seorang anak akibat asupan gizi tidak optimal diberikan pada tubuhnya dalam jangka yang panjang. Dan biasanya bisa dilihat oleh manusia ciri-cirinya adalah pendek dibanding dengan teman sebayanya atau seusianya. Anak yang stunting jika tidak ditangani dengan baik dipastikan akan mengalami kemunduran kemampuan intelektual. Artinya tidak ada harapan anak itu untuk tumbuh menjadi anak yang cerdas kalau tidak ditangani. Tapi kalau ditangani bisa dikejar. Ya, semua orang tua saya yakin dan percaya. Itu lahir anak kita yang ada di hati kita, anak ini kelak tumbuh menjadi anak yang sehat dan berkualitas. Makanya kita pautkan dia, masukkan TK, SD sampai kuliah tinggi, bahkan dikasih bimbel khusus. Semua orang tua tujuannya begitu, anakku besok harus cerdas agar bisa bersaing dengan rekan-rekannya. Kelak hidupnya akan lebih baik dari saya. Kan itu tujuan orang tua. Tapi kalau ini kita lupakan, mungkin dianggap sepele bagian gizi, bagaimana dia mau berpacu dengan teman-temannya.
Makanya banyak ibu kenakalan remaja sekarang, ada orang tua yang nuntut anaknya, kamu harus masuk kelas unggulan, kamu harus paham pelajaran ini, nilainya minimal harus 80. Ibunya lupa diri. Dulu waktu di bawah 12 tahun, anak ini asupan gizinya dia tidak pedulikan. Ya, anak ini kena stunting, dia pengen dianggap sepele. Karena aku pendek, keturunan itu. Dia tidak tahu, karena dia tidak tangani, ada perubahan gangguan intelektual di otaknya yang tidak mampu, sehingga dia tidak mampu bersaing dengan teman-temannya. Dia semangat belajar matematika ibu, tapi dia tidak mampu, dia tidak paham kenapa dia tidak mampu. Dia paksa nggak bisa, itu tadi akibat pekerjaan si stunting tadi. Ya, itu yang paling takut. Dan yang kedua yang paling takut adalah anak-anak yang stunting, jika ibu tidak tangani dengan baik, kelak dibesar nanti dia beresiko besar terkena penyakit tidak menular. Eksklusif pada mati. Apa yang kasih ibu tidak ada di formula 100% itu ibu. Manusia hanya mencontek untuk menyerupai sempurna. Padahal kita bayar, mending uang susu tadi kita beli untuk makan kita enak-enak, ya kan? Ibunya makin sehat, nikmati makanan enak, kasih. Ini malah nyusul formula. Salah kasih dosis, ya kan ibu? Hanya kenyang kebanyakan gula, ya kan? Dia nggak tahu yang dia kasih cuma air. Kenapa? Dia kasih air panas, proteinnya rusak. Apa yang kita kasih? Akhirnya apa? Enak itu kenyang, tapi tidak dapat gizinya 100%. Itu kalau formula. Jadi ASI eksklusif harga mati dia lanjutkan sampai 24 bulan. Agustus 2022, wilayah Tandang Bui Ibu ada 22 desa 5 kelurahan. Kita menyumbang 132 anak dengan kasus stunting. Ini banyak loh Ibu. 132 anak stunting. Ini kemana semua bapak ibunya, ada apa? Nah, ketika kita telusuri rata-rata nggak tahu cara ngasih gizi yang baik. Yang kedua masalah ekonomi yang menjadi solusi yang baik. Bule super cantik, budidaya lele, sayur pakai ember, cegah anak stunting dan kurang gizi. Itu dia. Kenapa lele? Karena bibitnya tidak terlalu langka dan masih mudah ditemui oleh masyarakat Bali dia. Makanya kita tawarkan yang gampang dan yang mudah ditemui. Ember ini bisa tempat hidup hewan dan sayur. Tadi embernya sudah diisi air, nah ini tempat sayur. Ini cup minuman barang bekas ini Bu yang kutip dari Bali dia. Nah, seperti yang disiapkan oleh burger, brokoli buat kamu bisa dijual di 2 tempat, ya kan? Jadi artinya barang-barang bekas pakai ini kalau kita ada dengan baik jadi teman, tapi kita jadikan lawan, buang dia, artinya seperti itu tidak akan melawan, menggunakan sama manusia. Alam itu seperti itu. Ya, alam akan bersahabat kalau manusia bersahabat. Maka alam tidak akan bersahabat kalau manusia itu tidak bersahabat. Bersahabatlah dengan alam dan seisinya, kan? Ibu pernah dengar. Nah, itu dibolongin Ibu pakai solder nih, kan? Biar ada nanti aliran masuk air ketika letakkan digantungkan di sini. Nah, ini ada kawat jemuran yang seperti ini sih, karena saya bikin seperti ini, seperti ini. Intinya dia bisa menggantung. Oke? Kalau mungkin kalau aku akan nggak bisa menggantung kan Bu, karena ini ada cangkukannya nih. Kalau Ibu bikin aquanya aja dibolongin, masukin nanti dari dalam kawatnya, contohin, bengkokkan bisa nempel di sini. Ya ini bisa menggantung lah ini di dalam ember. Oke, di dalam ini ada arang. Jadi kita pakai tanam lagi Ibu. Jadi tanah itu digantikan oleh arang, karena arang ternyata bisa pengganti tanah untuk tumbuh sebuah tumbuhan. Nah, setelah diisi lalu masukkan ke dalam ember yang sudah diisi air seperti itu, ya. Anak SD pun Bu, kalau minta tolong Ibu bisa ngerjain ini Pak. Ya sebentar saja. Ini hari ini saya bikin di luar dan bisa kita lihat ya Bu. Anunya melebet kami jauh, melebet kami luar, ya. Melebet kami gagas. Ini contoh saja biar bisa kita lihat, nah, biar gampang dipahami. Ya, main ale-ale gitu kan. Nah, seperti ini. Angkat ini di dalamnya Ibu. Nah, kalau semakin banyak nanti besar tempatnya, semakin banyak apa yang Ibu bisa berdayakan. Dan setelah itu sebanyak apa sih airnya? Nah, airnya harusnya bisa menggenangi ini sebanyak sampai di atas permukaan. Jadi jangan sampai tenggelam. Ibu ya. Kalau misalnya setinggi inilah nanti arangnya jangan gede kayak gini ya Bu, agak hancurin ya sayang. Udah agak rata, agak di atas dia supaya nanti akar tanaman itu bisa tersentuh oleh air itu, tapi tidak terlalu tenggelam. Seperti itu. Letakkan seperti itu. Misalnya kalau seperti ini tingginya airnya, di sini letaknya berarti seperti inilah tinggi airnya kan.
atur kamu sesuai dengan kondisi besar ember dan kondisi banyaknya arang yang ibu masukkan. Selesai itu, masukkan batang sayur yang akan ibu. Hari ini saya pakai kangkung karena memang literaturnya banyak kangkung. Kangkung ini gampang tumbuhnya. Nah, kalau misalnya ibu maronan ke balige, ini jangan dibuang, dicuci dulu bersih dari tanah, lalu masukkan ke dalam ini. Nah, seperti itu dia. Sekitar kurang lebih 13 cm. Ini akan tumbuh. Ya, Bu. Sudah pernah nyobain seperti ini, Bu? Harus nyoba ya, Bu. Harus ada rasa kepo ya kan? Kepo saya pengen nyoba. Oke. Setelah itu masukkan bibit lilenya ke dalam. Saya nggak bawa lele. Ibu beli lele sendiri ya. Saya hanya tawarin metodenya saja ya. Nanti Bu yang amat pikir mana tahu nanti kan. Yuk arisan lele yuk. Anu arisan lama. Beli aja masing-masing lama kali. Masukkan bibit lelenya ke dalam. Tutup di atasnya nanti dengan rangka supaya enggak lompat-lompat ke atas. Dan sisakan ini karena kita biasanya dia dimakan. Oke, jadi satu orang bisa bikin ini satu cukup. Jadi 2 bulan ibu panen. Teman-teman kita di daerah lain sudah panen. Mereka sekarang sudah senyum karena mereka sudah duluan nyoba. Nah, kita jangan mau ketinggalan. Kita jangan mau hanya jadi penonton. Yuk kita coba supaya apa yang mereka rasakan kita bisa rasakan. Ya, itu harapan saya. Kegiatan hari ini seperti itu, Ibu. Jadi sudah tidak terlalu banyak apanya, baru saya goreng. Nah, saya goreng sebelumnya kalau untuk makan pasti saya rebutan Ibu coba. Kriuk. Makanya saya bilang terlalu besar lele supaya garing jadi goreng. Itu kalau lele. Bikin sambal tutu. Nah, kalau sambal tutu bapaknya sayang saya. Kan gitu. Bikin rebus kangkung. Apa nggak suka? Ya kan? Enak sekali. Itu yang bisa saya sudah lapar. Selamat datang Bule Suryanti di Desa Lungan Kaur. Ayo hidup sehat, makan sehat, pikir sehat, jalan sehat, salam sehat, salam Batak Naraja. Horas. Terima kasih. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Sehat diawali dari saya.